Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, alhamdulillah. Tetap semangat, ya. Pada pertemuan kali ini kita melanjutkan materi kita Akidah Akhlak di semester genap. Bab kedua ini adalah malaikat dan makhluk gaib selain malaikat, jin, iblis, dan setan. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Semoga apa yang akan kita pelajari bersama bisa bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Menjelaskan pengertian malaikat Allah. 2. Menjelaskan pengertian beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, menjelaskan nama dan tugas malaikat Allah. Yang keempat, menjelaskan sifat-sifat malaikat Allah. Nah, tujuan yang pertama adalah pengertian malaikat. Mari kita pelajari bersama apa itu malaikat. Pengertian malaikat secara bahasa, kata malaikat adalah berasal dari kata malaku yang memiliki jamak malaikah, yang artinya adalah risalah atau menyampaikan pesan. Disebut juga al-rasul, yang artinya adalah para utusan Allah. Adapun pengertian malaikat secara istilah adalah makhluk Allah yang bersifat gaib. Gaib itu tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak bisa diraba, dicium ataupun dirasakan. Dan malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur. Dan selalu taat beribadah kepada Allah. Itu pengertian malaikat secara istilah. Anak-anak yang saya sayangi, kita lanjutkan. Malaikat itu bersifat gaib dan hidupnya juga di alam gaib, sehingga malaikat tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar ataupun diraba. Mereka itu hidup di suatu alam yang berbeda dengan alam yang kita huni. Tidak ada yang mengetahui tentang perihal keadaan mereka yang sesungguhnya kecuali Allah. Walaupun malaikat tidak hanya diinderakan, tetapi bukan berarti malaikat itu tidak ada. Adanya malaikat itu karena adanya kehidupan manusia di dunia. Karena mereka itu diciptakan oleh Allah untuk melaksanakan tugas-tugasnya terhadap apa yang terjadi pada manusia ketika hidup maupun sesudah meninggal dunia. Nah, nanti tugas malaikat itu memang yang akan kita jelaskan di materi selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita yang kedua adalah pengertian beriman kepada malaikat. Jadi apa pengertian beriman kepada malaikat itu? Seseorang mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan makhluk gaib, yaitu para malaikat yang diberi tugas oleh Allah untuk melaksanakan perintahnya. Bisa dipahami ya? 2 pengertian tadi. Ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga adalah nama dan tugas malaikat. Sudah tidak asing lagi bagi kalian bahwa malaikat yang wajib kita ketahui itu ada 10. Di sini akan kita jelaskan satu persatu, ya. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini juga disebut Ruhul Amin atau Ruhul Kudus, yang memiliki makna yang memimpin para malaikat-malaikat di langit. Adapun tugas malaikat Jibril diantaranya adalah menyampaikan wahyu,
meniup peluk pada setiap calon bayi yang ada pada kandungan ibunya. Yang ketiga, turun ke bumi bersama dengan malaikat pada bulan Ramadan. Dan yang keempat, mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Itu di antara tugas malaikat Jibril. Malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Beliau ditugaskan, satu, memberi rezeki kepada semua makhluk yang ada di alam ini, mengatur hujan, angin, dan juga tanaman. Malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil. Tugasnya adalah meniup trompet atau sangkakala. Yang keempat adalah malaikat Israel. Tugasnya adalah mencabut nyawa. Malaikat selanjutnya adalah Mungkar dan Nakir, yang tugasnya adalah menanyai orang yang sudah meninggal di alam kubur. Raqib dan Atid diberi tugas, yaitu Raqib mencatat amal baik dan Atid mencatat amal buruk. Kedua malaikat ini punya sebutan nama lain, yaitu Kiraman Katibin. Malaikat yang ke-9 dan 10 adalah malaikat Ridwan dan Malik. Ridwan adalah tugasnya menjaga pintu surga, dan Malik tugasnya adalah menjaga pintu neraka. Namun nama malaikat Malik ini juga memiliki sebutan nama lain, yaitu Zabaniya. Demikian tadi dari 10 nama dan tugas malaikat. Kita lanjutkan materi kita yang keempat, yaitu memahami sifat-sifat malaikat. Bagaimana sifat-sifat malaikat? Di antaranya bahwa di atas tadi sudah kami singgung sedikit ya, tentang tentang sifat malaikat. Sifat malaikat itu di antaranya bahwa malaikat diciptakan dari cahaya atau nur. Yang kedua, bahwa malaikat itu selalu taat dan patuh kepada perintah Allah. Yang ketiga, malaikat itu dapat menjelma atau berubah bentuknya seperti manusia sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Yang keempat, bahwa malaikat itu disucikan dari nafsu hayawaniyah. Artinya malaikat itu tidak memiliki nafsu seperti kita manusia. Yang kelima, malaikat itu selalu bersujud kepada Allah, selalu mengucapkan tasbih. Malaikat itu tidak pernah letih dalam beribadah dan dalam menjalankan perintah Allah. Yang kedelapan, malaikat itu tidak berjenis kelamin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan yang kesembilan, malaikat itu tidak membutuhkan makan dan minum. Itu beberapa di antara sifat-sifat malaikat yang harus kita pahami bersama. Nah, pertemuan kita pada kali ini ada 4 tujuan pembelajaran kita tadi yang di atas sudah kita sebutkan. Dapat kita simpulkan bersama bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang bersifat gaib, yang diciptakan dari cahaya dan wujudnya tidak dapat diinderakan. Malaikat itu wajib kita imani, ada 10 beserta tugasnya tadi. Jadi, apa pengertian beriman kepada malaikat? Bahwa mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan makhluk gaib, yaitu para malaikat yang diberi tugas melaksanakan perintahnya. Itu
kita harus meyakini ya, meyakini bahwa dalam kehidupan kita itu selalu ada yang menjaga, di antaranya tadi ada malaikat Raqib dan Atid yang selalu mencatat amal-amal kehidupan kita di dunia ini. Kita melakukan yang terbaik atau yang tidak baik, semuanya akan tercatat oleh malaikat. Demikian anak-anak yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah, semoga kondisi saat ini bisa cepat kembali normal dan kita bisa bertatap muka kembali, belajar dengan mudah di madrasah. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.